Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di OA Tekno. Di video ini saya punya kesempatan buat mencoba sebuah smartwatch yang menarik karena ada 3 hal. Yang pertama, mereknya. Ini belum pernah saya coba, merek baru yang ternyata saudaranya Oppo. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, baru beberapa tahun lah, tapi belum begitu terdengar. Nah, sudah dikonfirmasi dia adalah memang saudaranya Oppo. Nanti kita bahas lagi sejauh mana saudaraannya mereka. Yang kedua, fiturnya, dia punya satu fitur yang belum pernah saya lihat ada di smartwatch lainnya. Dan yang ketiga, harganya. Di penjualan perdana, dia dihargai cuma 500 ribuan. Oke, jadi merek yang saya bahas tadi adalah Oase Technology. Ini adalah Horizon W1 smartwatch, Horizon W1 gitu ya. Mana nih? Ini ada brosurnya juga karena kemarin saya datang langsung ke peluncuran resminya yang akhirnya sudah offline lagi. Ada jam buat kita coba nanti. Ya, pisau unboxingnya nggak ketemu, jadi kita pakai gunting aja. Langsung aja deh. Unboxingnya ya gini-gini aja sih harusnya. Tapi nggak tahu deh, ada yang menarik nggak di paketnya ini. Smartwatch Horizon W1, kalau lihat di sini yang diunggulkan adalah strapnya nyaman. Nah ini nih body temperature, jadi ada termometernya sama long battery life. Iya, ada 3 hal yang dia unggulkan. Nanti kita cek. Oke. Oh ya, lihat dulu fiturnya. Kalau lihat di sini, model WSS1 warna hitam, chipsetnya RTL8762CK. Displaynya masih LCD, belum AMOLED, tapi di harganya ya wajar. Baterainya 160 mAh. Nah, ini diklaim bisa 9 harian gitu. Nanti kita cek lagi. Oke, nah yang menarik lagi adalah bisa Android dan bisa iOS. Karena kemarin ada yang IoT produk yang ternyata belum support di iOS. Oh, satu lagi. Tapi saya yakin sih yang tadi saya sebut itu walaupun belum saat ini, harusnya nantinya akan update software terus bisa ke iOS. Tapi kalau saya anjurkan, kalau kalian beli gadget atau apapun itu, nggak usah pikirin software update yang dijanjikan. Beli apa adanya aja, yang dihitung tuh yang apa adanya pada saat kalian beli aja. Jadi kalau memang belum support ya anggap aja belum support. Jangan mau dikasih harapan-harapan palsu. Walaupun belum tentu palsu juga sih. Oke. Ini apa nih? Oase Teknologi. Ini apa sih? Ini kertas doang atau stiker gitu? Wow. Kesan pertama pas unboxingnya, ini lumayan keren. Waduh, kok keras. Waduh. Oh. Dia terpisah gitu strapnya. Strapnya silikon. Dan ini strapnya cuma satu. Kemarin sih pas launchingnya katanya nanti akan mengeluarkan strap ke custom. Maksudnya special edition. Oke. Ada apa lagi kah? Udah ya? Ini udah, tapi oke kok ini apa namanya ya? Tampilan awalnya oke. Nah, ini saya penasaran nih. Ini kan, oh ini gampang nih. Ini apa namanya? Quick release ya. Nah ini saya penasaran bisa nggak pakai strap jam biasa. Jadi tadi saya sempat ambil jam tangan biasa. Kalau lihat di ukurannya sih, oh oke kok. Nih, kalau lihat ukurannya ini jam tangan Nautica, jam tangan bukan smartwatch ya, itu sama. Jadi harusnya dia bisa menggunakan strap jam tangan biasa. Nah kalau bisa yang sama-sama quick release. Ini sayangnya nggak quick release nih. Pas sayangnya nggak ngerti nih. Oke, ukuran lebar strapnya standar ya, standar jam tangan biasa. Kita coba aja. Jam tangan tuh nyontek deh, nyontek. Yang ada ininya di mana? Oh di atas. Oke. Ini di atas. Ya. Ya. Oke. Sebentar.
unboxingnya belum selesai. Ada apa lagi kah? Oh iya, yang penting dari sebuah smartwatch itu juga kita perhatikan sistem chargingnya, karena zaman dulu ribet ya, harus copot-copot dulu, colok USB. Nah sekarang harusnya magnetik sih. Ini ada buku petunjuk aja. Untuk garansinya sendiri, dia ini produk resmi ya, jadi garansinya di Indonesia 1 tahun. Nah, yang menarik, ini nyambung nih ke hubungannya dengan Oppo. Garansinya itu bisa dilakukan di service centernya Oppo. Waktu kita coba konfirmasi pada saat peluncurannya, ternyata mereka sekalian kenalan sih si Oase ini sebagai brand baru gitu. Oh, ini magnetiknya. Ups. Oh, nice. Coba lagi ya. Jadi kalau kebalik, ini nggak bisa kebalik karena ini nggak akan nempel. Sedangkan kalau pas, nah ini oke banget magnetik. Nanti kita coba. Nyambung ke yang tadi. Soal hubungannya dengan Oppo, dari sisi produk dan manajemen itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi saya asumsikan, tapi mereka mengakui kalau ini adalah sister company dengan Oppo. Jadi kalau saya menangkapnya sih, ini asumsi ya. Sedikit asumsi bahwa kayaknya ini cuma ada hubungan dari segi ownership-nya aja. Mungkin pemiliknya masih satu grup seperti itu. Nah, yang pasti mereka bekerja sama untuk soal service center. Harusnya dari kualitas juga karena membawa nama Oppo secara tidak langsung. Ini harusnya nggak macem-macem juga ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan mainan. Oke. Chargingnya cuma USB aja ya, nggak dapat charger. Udah ini aja, sederhana banget. Buka nyalinya gimana nih? Dynamic heart rate, real time temperature. Nah ini jadi yang pertama smartwatch yang saya tahu, kalau salah tolong ketik di kolom komentar. Ini smartwatch pertama yang mempunyai thermometer built-in. Nah memang termometer ini cocok banget sih buat dijual di saat pandemi gini untuk marketingnya ya. Setidaknya dari sisi marketingnya. Kalau dari sisi fungsi, kalian yang menilai. Kalau menurut saya sih sebuah termometer di pergelangan tangan rasanya saya belum pada saat ini saya belum menemukan apa kebutuhannya, jadi nggak terlalu butuh menurut saya. Tapi menurut kalian gimana? Nanti mungkin bisa jadi berubah, mungkin nanti saya bikin video reviewnya setelah saya gunakan nih. Oke, nyala langsung. Ini masih LCD tapi bagus ya. Kalau kesan pertamanya, nice. Nah, kalau kesan pertama untuk touchscreen-nya juga oke, responsif. Training, weather, message. Tombolnya ada 2. Yang atas ini apa ya? Yang atas bisa on off untuk layarnya, karena kayaknya dia nggak AMOLED deh, karena nggak AMOLED. Memang dia nggak AMOLED, jadi kayaknya nggak ada always on display-nya. Coba. Oh ya, ini lift to wake-nya responsif ya. Wow. Nah, kalau yang bawah, oke, yang bawah untuk ganti modenya masuk ke mode olahraga. Ini hands on singkat aja ya. Nanti kalau menarik dan diperlukan akan saya bikin video reviewnya. Yang pasti saya pakai dulu. Nggak mungkin saya bilang review kalau belum saya pakai. Oke, kita coba dulu. Sekarang dicoba nyamannya seperti apa. Bener, strapnya sangat nyaman. Dan di tangan, kebetulan ukuran tangan saya memang kayaknya kurang cocok kalau pakai jam tangan yang diameternya gede banget. Ini oke, ini pas banget. Nice. Oke, saya coba pairing dulu ya. Oh iya, softwarenya itu menggunakan software yang namanya GloryFit. Saya udah coba install. Saya belum daftar ya, saya coba daftar dulu terus login. Oke, jamnya udah saya pakai dan otak-atik sebentar. Nah, kesan pertama dari pemakaian ini adalah soal talinya. Ternyata tali model ini memang nyaman dan bagus banget dilihatnya. Cuma pada saat mau ngelepas ini agak susah karena dia tuh tertutup. Maksudnya dia tuh masuk ke dalam sehingga nggak bisa didorong. Jadi pas mau ngebuka kan, nah kalau dia di luar ini kan bisa tinggal tarik aja atau didorong. Ini agak susah. Nah ini saya bukan settingan. Ini beneran susah. Dan ini adalah satu hal yang harus diperhatikan. Mungkin semoga kalau ada strap barunya lagi yang dijual nantinya itu modelnya beda ya. Oke. Nah itu semoga nanti lama-lama saya juga terbiasa. Terus
soal ininya, tampilannya, ini layarnya tadi ternyata pada saat dibuka itu 50% kecerahannya dan sekarang udah 100%. Nah, sekarang cara gantinya tuh kita tekan lama untuk maksudnya cara ganti watch face-nya ya. Jadi kita tekan lama. Nah, ini ada 5. Sayangnya saat ini cuma ada 5. Saya nggak tahu apakah ini nanti ada software update nambah lagi atau apakah lebih keren lagi kita bisa input sendiri watch face-nya. Saya coba pakai lagi di tangan yang kanan. Terus ada beberapa fungsi selain fungsi termometernya yang memang sangat unik. Ada beberapa fungsi standar yang kayaknya sekarang ada di semua ini ya, smartwatch yang baru-baru. Oke. Ini fungsi olahraganya nanti dulu. Kita dari depan, kita lihat fungsinya. Ini di sini, ini awalnya. Di sini ada ini yang tadi temperatur. Nah ini dia akan ngukur, cuma ini nggak ada animasinya sama sekali. Saya nggak tahu kapan dia ngukurnya. Apakah harus dipencet dulu atau enggak? Tapi nanti dia akan muncul setelah beberapa detik. Kita tunggu aja. Nah, muncul angkanya. Munculnya 2 angka. Nah ini saya nggak tahu. Saya coba cari di manual booknya juga belum ketemu. Atau memang nggak ada. Suhu apa ya? Yang pasti kalau yang kanan tuh ada gambar orangnya. Nah, ini harus diulang lagi nggak? Nah, oke. Saya nggak ada termometer beneran. Adanya termogan, tapi termogan yang untuk benda, bukan untuk manusia sebenarnya. Cuma, so far sih saya gunakan ini cukup akurat. Nah, kalau ini memang sebenarnya statusnya dia nggak boleh digunakan untuk pertimbangan medis. Jadi hanya untuk sebagai referensi. Dan kemarin pada saat peluncuran, ada yang nanya, tingkat keakuratannya seperti apa sih? Mereka jawab itu tingkat keakuratannya itu adalah melesetnya itu hanya 0,2. Harusnya 0,2 derajat Celcius berarti ya. Cuma yang kiri atau yang kanan? Ini saya belum tahu. Ayo kita coba aja langsung. Kalau saya tembak pakai termometer saya yang ini 33 derajat Celcius. Sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan untuk suhu tubuh karena dia fungsi utamanya adalah untuk benda ya. Oke, lanjut. Itu udah termometer yang cukup unik. Nah, untuk distance ini sayangnya belum ada GPS, tapi ya what do you expect, ini dengan harganya 500 ribuan memang wajar nggak ada GPS-nya. Yang ini beat per menit, ini adalah denyut jantung. Kita coba sekitar segini. Nah, saya punya ini nih. Di sini juga ada. Di Samsung saya kan ada Samsung Health. Oke, saya coba hitung kalau ini di Samsung seperti ini caranya. Menggunakan telunjuk. Measuring. Nah, sekitar 70 kalau di Oase Horizon W1 ini. Ya, di Samsung pun 72. Jadi ini cukup akurat. Sama ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nah, ini yang saya bingung. Sensornya ada gitu ya. Ini tekanan darah loh. Saya nggak tahu apakah ini cukup akurat, tapi dia bekerja. Kita tunggu aja, nanti dia akan menghasilkan angka yang saya pun nggak paham cara bacanya. Oke. Kalau teman-teman ada yang paham soal cara baca tekanan darah ini, tolong please informasikan di kolom komentar karena saya pengen tahu apakah ini akurat atau tidak. Maksudnya ini normal atau enggak. Kalau akurat ya belum tahu kan, beda-beda kondisinya. Tapi setidaknya untuk orang yang lagi baik-baik aja, normal nggak angka yang akan muncul seperti ini. Nah, atas 120 ke bawah 78. 120/78 kali ya bacanya. Oke. Nah, ini juga SPO2. Saya nggak tahu apakah ini akurat atau enggak, tapi ini berfungsi. Kita lihat nanti akan muncul angkanya setelah beberapa detik. 97%. Harusnya sehat segitu ya. Oke, itu adalah fitur-fitur kesehatannya. Ini kalau dikoneksikan bisa untuk play music, training. Nah, ini ada cycling, swimming, skipping, table tennis, standar lah ya, badminton, tenis. Cuma sayangnya karena ini nggak punya GPS, jadi ya tetap untuk jarak dan petanya gitu harus ketergantungan dikoneksikan melalui Bluetooth dengan handphone.
Jadi untuk trainingnya saya skip. Weather ini juga datanya ngambil dari HP untuk cuaca. Message, nah ini nanti akan saya bahas di video review karena akan saya cek tingkat bukan keakuratannya tapi tingkat kecepatan dia menampilkan notifikasi di smartwatch murah meriah ini. Stopwatch fitur standar, fine, dia akan bergetar, dia nggak ada bunyinya tapi dia bergetar, tadi udah saya coba. Jadi kalau lupa naruh jamnya di mana, kita cari di aplikasi GloryFit, kita tekan, nanti dia akan bergetar. Nggak akan bunyi sih, tapi lumayan lah, getar-getar doang. Oke, di setting ada reset, info, brightness, nah ini 100%, 75, 25, jadi per 25%. Ya, udah saya maksimalkan aja. Bisa dimatikan, ada tombol off-nya. Jadi kalau kita nggak pakai bisa hemat baterai. Oke, mungkin untuk kesan pertamanya seperti itu. Yang pasti kalau kalian lagi nyari smartwatch 500 ribuan gitu ya. Ini harga normalnya kalau nggak salah 700 ribu, tapi di penjualan perdana di 500 ribuan. Saya yakin sih ya nggak lama juga harganya normalnya akan di sekitar 500 ribuan. Sampai situ aja videonya, semoga informasinya bermanfaat. Saya akan coba dulu. Nah, itu udah lumayan bukanya. Saya akan coba dulu smartwatch ini yang tampilannya sangat menarik, juga soal apakah nanti dia cepat baret-baret, karena saya nggak tahu nih untuk proteksi layarnya ada apa aja. Kayaknya nggak Gorilla Glass ya, tapi nanti akan saya coba di penggunaan normal apakah dia akan cepat baret. Kalau kalian lihat ini dia nyala-nyala sensornya. Dan ini adalah untuk chargernya. Oh ya, karena ini nggak dapat kepala chargernya, saya informasikan bahwa chargernya jangan lebih dari 10 watt, jadi 5 volt 2 ampere untuk kepalanya. Kalau di charge ke komputer langsung harusnya aman. Nanti saya akan buktikan berapa lama dia nge-charge-nya. Kalau berdasarkan manual book, dia speednya antara 2 sampai 3 jam. Dan penggunaannya itu 7 sampai dengan 15 hari, itu juga akan saya simpulkan di video review. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum. Tinggal ganti talinya aja nih. Ini ganti tali ini gimana caranya ya?